Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kalian kabarnya sekarang? Baik-baik ya, sehat-sehat di sana, tetap semangat selalu belajarnya. Kembali lagi kita bersama Bu Aziza, belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3 sekarang ya, energi alternatif. Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2 itu seperti apa. Oke? Sebelum menginjak ke materi, kita berdoa dulu ya. Kalian bisa pause videonya agar kalian bisa punya cukup waktu untuk berdoa. Semoga ilmu kalian bisa bermanfaat meskipun sedikit. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan dengan baik materi berikut ini agar kalian dapat mengikuti materi selanjutnya dengan baik pula. Selamat belajar. Kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Jadi, apa saja energi alternatif itu? Anak-anak kalian pernah lihat yang kayak gini nggak? Ini namanya pengobatan alternatif. Kalian pernah lihat di mana nih? Ada yang pernah lihat di HP? Atau ada yang pernah lihat di tetangga kalian? Atau kalian waktu jalan-jalan pernah lihat yang seperti ini? Atau kalian pernah lihat di mana? Jadi di sini ada yang namanya pengobatan alternatif ya. Kalau ada yang tahu pengobatan alternatif itu seperti apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian mendengar atau membaca kata pengobatan alternatif? Baik, seperti itu ya. Jadi kita simpan dulu jawaban kalian. Sebetulnya kita tidak akan membahas tentang pengobatannya, tetapi tentang alternatifnya. Oke. Bu Aziza punya 2 gambar di sini, silakan ditebak gambarnya, sangat mudah sekali ya. Bu Aziza beri waktu 3 detik. 3, 2, 1. Baik, kalian semua pasti bisa mempelajari atau menebak dengan tepat gambar yang sudah Bu Aziza berikan. Jadi ini adalah gambarnya energi alternatif, anak-anak. Nah, tadi kalau kalian sudah tahu tentang pengobatan alternatif, kalau kalian yang ada di pikiran kalian, kalau kalian tahu alternatif itu artinya apa? Kalau pengobatannya secara umum, mungkin ke dokter atau beli obat dan lain sebagainya. Jadi kalau alternatif, apa yang ada di pikiran kalian? Baik, jawabannya adalah energi alternatif itu adalah energi yang bisa menggantikan. Seperti yang tadi ya, pengobatan alternatif itu adalah pengobatan lain selain yang ada di rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Itu kalau pengobatan alternatif. Sekarang kita pakai kata alternatifnya. Kata alternatifnya berarti yang bisa menggantikan atau cara lainnya ya. Alternatif artinya pengganti atau cara lain. Jadi, cara lain yang bisa digunakan untuk energi ya, atau energi pengganti seperti itu anak-anak. Jadi kalau energi alternatif artinya adalah energi pengganti. Seperti itu secara simpelnya ya. Lanjut anak-anak, di sini Bu Aziza akan berikan informasi kepada kalian bahwa energi alternatif itu yang secara umum kita bisa pelajari itu ada 6, yaitu matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Yang pertama matahari dulu ya. Kalau matahari itu sudah jelas sebagai sumber energi utama kita di bumi, entah hewan, tumbuhan, dan juga terutama manusia ya. Kita bisa memanfaatkan dari panasnya atau cahayanya. Ya, kita bisa membayangkan jika bumi ini tanpa energi matahari itu akan seperti apa. Setiap hari akan gelap terus-menerus ya. Jadi energi matahari itu sumber energi yang paling besar. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai alternatif untuk energi ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dengan dibantu oleh matahari. Kemudian yang selanjutnya anak-anak, ada yang namanya energi angin. Seperti yang kalian kemarin sudah buat, yaitu kincir angin. Angin itu bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik atau gerak. Itu tekanan udaranya. Jadi kalau angin itu bisa kita manfaatkan ya, itu sebagai pembangkit listrik dari apanya? Dari gerakannya.
Jadi tekanan udara yang ada pada angin itu bisa menggerakkan benda-benda sehingga benda itu bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi tidak harus menggunakan listrik, terus kita bisa memanfaatkan energi angin. Jadi kita bisa manfaatkan energi angin itu untuk menggerakkan sesuatu, misalkan seperti kincir angin kecil, kincir angin besar, dan sebagainya. Gitu ya, Nana. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga air ya. Itu kita memanfaatkan energi air ya, hampir sama dengan energi angin. Bedanya kalau energi air ya kita manfaatkan energi airnya. Itu bisa membangkitkan listrik juga berdasarkan dari gerakan yang ditimbulkan karena tekanan airnya. Seperti itu anak-anak. Ya, seperti yang kalian pelajari kemarin tentang kincir angin dengan kincir air. Itu adalah bedanya. Ya, tapi sama-sama bisa kita manfaatkan energi angin dengan energi air ini sebagai alternatif ya, atau sebagai penggantinya, pengganti energi. Biar nggak listrik terus seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada panas bumi, itu disebut dengan energi geotermal atau panas yang disimpan di bawah bumi. Lanjut anak-anak, gelombang air laut, kalian pasti sudah tahu ya, gelombang air laut yang kalian selalu ke laut itu biasanya, atau ke pantai itu biasanya kalian pasti melihat ombak ya. Ombak itu saat memecah pantai bisa menjadi energi listrik anak-anak. Lanjut di yang terakhir yang ada di sini yaitu bahan bakar bio, berasal dari makhluk hidup ya anak-anak. Ada yang namanya biodiesel, ada yang bioetanol, ada yang biogas. Seperti itu. Kita bahas satu persatu secara lebih mendetail lagi. Yang pertama ada matahari anak, dan di sini ada gambar matahari yang dilihat secara agak dekat ya. Kalau dekat-dekat kita bisa terbakar. Jadi ini adalah gambar matahari. Sebetulnya matahari itu tidak berwarna kuning ya anak-anak. Jadi karena saking panasnya ini, biasanya kalau api kan biasanya kalian lihat warna orange, begitu juga dengan matahari anak-anak. Karena terlihat dari jauh, terkadang matahari itu putih, terkadang matahari itu kuning, dan lain sebagainya. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Jadi anak-anak, energi matahari itu bisa kita manfaatkan sebagai energi alternatif ya. Biasanya kita juga memanfaatkan matahari itu biasanya kalau pagi kita jemur pakaian, atau pedagang ikan kering itu memanfaatkan energi matahari untuk menjemur ikannya atau menjemur-jemur dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk memanaskan air ya anak-anak. Terus banyak lagi ya, seperti kita bisa membuat api dari cahaya matahari dengan apa itu namanya, kaca pembesar ya. Kemudian kita arahkan sinar dari kaca pembesar itu tadi, sinar dari matahari menuju ke kaca pembesar itu tadi, ke arah yang ingin dibakar. Nah, seperti itu bisa membakar benda-benda anak-anak matahari itu. Jadi tidak melulu misalkan kita mengeringkan baju ya, kita tidak melulu menggunakan mesin pengering yang ada di mesin cuci seperti itu. Kita bisa manfaatkan energi matahari ya anak-anak, hemat listrik ya, bahkan tidak menggunakan listrik sama sekali ya, nggak pakai nyolok-nyolok, nggak pakai, ya tinggal meletakkan saja apa yang ingin kita jemur di bawah sinar matahari. Seperti itu termasuk energi alternatif anak-anak. Lanjut, kita ke energi angin ya. Angin adalah gerakan udara yang di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Seperti itu anak-anak, yang seperti kalian kemarin habis buat kincir anginnya yang bagus-bagus itu.
itu memanfaatkan energi angin ya. Nah, sekarang untuk di energi alternatif ini, angin itu sangat bisa dimanfaatkan ya. Biasanya untuk perahu layar itu pakai energi angin ya, anak-anak, yang misalnya perahu layar itu yang benar-benar perahu layar yang tidak ada mesinnya sama sekali, itu jelas memanfaatkan energi angin ya anak-anak, selain di dayung seperti itu maksudnya ya. Eh, atau kalau misalnya bahan bakarnya itu supaya hemat, yang ada bahan bakarnya itu juga bisa dibantu dari energi angin itu anak-anak. Jadi eh, perahu layar itu ada layarnya seperti itu supaya menangkap angin ya, anginnya mau kemana itu diarahkan oleh angin itu tadi. Ya, jadi perahunya bisa bergerak karena dibantu oleh energi angin. Seperti itu. Sudah lama sekali itu dimanfaatkan anak-anak. Dan juga sebagai kincir angin tradisional ya, yang biasanya ada di Indonesia, kalau mungkin ada itu, kalau ada kincir angin tradisional berarti memanfaatkan energi angin sebagai energi alternatifnya. Ya, yang kemarin itu di Belanda juga banyak menggunakan energi angin, itu kincir anginnya yang banyak sekali, yang besar-besar untuk pembangkit listrik tenaga angin juga, anak-anak. Gitu. Selanjutnya, siapa yang nggak pernah pegang air ya? Kehidupan kita itu tidak mungkin lepas dari air ya, matahari, air, angin, ya, seperti itu. Air adalah air eh, yang biasanya kita sentuh itu ya, untuk mandi, untuk minum, dan lain sebagainya, yang ada di kran ya, yang ada di sungai, ada di laut, ya, seperti itu. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun hingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Jadi kalau air itu anak-anak ada di tempat yang tinggi, kemudian mengalir ke tempat yang rendah, seperti air terjun itu ya anak-anak, itu juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Seperti itu. Jadi mungkin untuk di materi selanjutnya akan ada gambarannya secara jelas. Yang jelas, air itu bisa kita manfaatkan sebagai energi alternatif ya. Bisa, contohnya adalah PLTA, dan masih banyak lagi contohnya. Seperti itu ya. Lanjut, ini adalah panas bumi anak-anak. Jadi panas yang ada di bawah bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar, ya, bukan paling besar tapi sangat besar. Jadi panas bumi itu anak-anak, yang namanya panas bumi itu disebut dengan geotermal, itu panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Itu juga bisa dimanfaatkan ya anak-anak. Lanjut, di sini ada gelombang air atau ombak ya. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Jadi ombak itu juga bisa dimanfaatkan anak-anak. Selanjutnya, energi alternatif bahan bakar bio atau biomasa itu ya. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan biodiesel itu apa? Itu adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan. Jadi kayak minyak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, seperti itu. Itu namanya biodiesel. Lanjut ya, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Itu anak-anak, biodiesel itu bisa menggantikan solar anak-anak. Jadi solar itu bisa dibuat dari bahan-bahan seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit itu ya, yang bisa dibuat untuk
bahan bakar yang energi alternatif itu jadi solar ya anak-anak, biodiesel. Selanjutnya, singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Gitu ya anak-anak. Jadi kalau bensin atau premium itu bisa sebetulnya dibuat dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Itu udah bisa juga diubah menjadi bioetanol. Jadi bisa dibuat menggantikan bensin atau premium. Selanjutnya, bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Itu anak-anak. Dengan yang namanya biogas itu tadi ya, dari kotoran hewan ternak itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor seperti itu. Ini ya anak-anak, ada gambarnya. Biomasa itu ada yang dari apa itu namanya, hewan, kotoran hewan, kemudian ada yang dari tumbuh-tumbuhan, kemudian ada yang dari sampah industri dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak. Jadi kita ayo memanfaatkan energi alternatif ya. Kalau kalian bisa menemui, bisa merasakan energi alternatif, kita pakai saja energi alternatifnya. Jangan terlalu menggunakan listrik ya. Misalnya siang-siang kalian nggak perlu pakai lampu, jadi kita bisa memanfaatkan energi alternatif yaitu matahari. Kita buka aja jendelanya supaya ruangan kita bisa menjadi terang. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, di sini kita akan memanfaatkan energi angin juga, atau sebagai energi alternatif kita bisa memanfaatkan energi angin ya. Nah, di sini dari Kemendikbud RI itu memberi kalian teks petunjuk itu membuat layang-layang ya. Caranya seperti yang ada di samping kanan ini. Bahan-bahannya yaitu ada 2 batang kayu, tali, lem, kertas, dan gunting. Ini caranya yang ada nomornya ini ya. Ikat dengan tali, kan kalian pasti sudah tahu bentuknya layang-layang seperti apa ya. Kemudian gunting kertas membentuk layang-layang, digunting. Kemudian direkatkan dengan lem ya. Jadi mungkin per ini ya. Per apa itu namanya, per sticknya, per batang kayunya itu dilem. Kemudian layang-layang siap untuk dimainkan. Tapi jangan lupa ini diberi tali dulu ya. Supaya kalian bentuknya kan kalian sudah tahu, supaya ini bisa diterbangkan talinya harus ada yang menjulur ke bawah ya. Kalau biasanya yang kita kenal itu talinya untuk kita pegang ya, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh teks petunjuk cara pembuatan layang-layang. Jadi yang bisa kita simak di sini adalah bahwa teks petunjuk itu, kalau ini kebetulan teks petunjuk untuk membuat sesuatu ya anak-anak, berarti dia harus ada bahannya atau alat-alatnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah cara pembuatan. Oke, seperti itu anak-anak materinya. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di WA group ya. Lanjut ke pembelajaran 2. Sekarang adalah apa saja kewajiban dan hak kita terhadap energi alternatif. Nah, silakan kalian tulis, kalian sudah tahu energi alternatifnya apa, sudah tahu kewajiban artinya apa, dan hak itu artinya apa. Nah, sekarang kalian silakan tuliskan kewajiban kita terhadap energi alternatif itu seperti apa. Kewajibannya apa? Berarti sesuatu yang harus kita lakukan ya terhadap energi alternatif. Kemudian kalau kita sudah melakukan kewajiban kita terhadap energi alternatif, silakan kalian tuliskan juga haknya. Hak kita terhadap energi alternatif itu apa sih? Silakan kalian tulis ya.
anak-anak, meskipun kalian dimanapun belajarnya, entah di rumah, kemudian yang mendampingi siapa, kita harus tetap semangat ya. Kita harus belajar, tetap semangat belajar dimanapun kita berada. Untuk itu, kita bisa nyanyi dulu ya. Kalian bisa simak lagunya. Ini lagunya saya yakin kalian sudah sering mendengar atau mungkin ada yang belum pernah dengar sama sekali. Bu Aziza akan mencoba menyanyikan ini. Silakan kalian dengarkan, dilihat liriknya, plus dilihat nadanya, tinggi rendahnya sampai seberapa. Nah, anak-anak di sini untuk lagu Pergi Belajar di sini adalah ciptaan dari Ibu Sud. Di sini bisa dilihat nadanya ya anak-anak, ada yang namanya titik di atas, kemudian ada yang tidak ada titiknya juga. Jadi silahkan kalian amati untuk nadanya, yang ada titiknya di atas itu bagaimana, yang tidak ada titiknya juga bagaimana, seberapa. Baik. Bu Aziza akan coba nyanyikan lagu Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Baik, seperti itu nadanya anak-anak. Kalau kalian masih bingung atau lupa atau belum tahu lagunya sama sekali, kalian bisa ulangi lagi di menit yang sebelumnya. Atau kalian kalau ingin ada musiknya, kalian juga bisa search di YouTube lagu Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Kalian bisa dengarkan di situ dan kalian juga bisa nikmati musiknya yang ada di sana. Seperti itu ya anak-anak. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah menyimak video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.